sudah pasti. Ini Brody loh. Kan sampai terjadi dia membanting handphonenya. Iya. Brody aku lupa. Gitu. Kalau beneran begitu mic check gue ketawa sih. Gue tonton, gue record, gue ketawa. Iya sih. Kita post ya di story ya. Gue story bener gak bohong gue. Wah lupa coy, Brody-nya belum di pay. Pak cu, langsung begitu ya. Kita tinggal lihat aja siapa yang akan di-ban oleh Onyx Esports. Mungkin ini waktunya untuk nge-ban Brody, atau mereka akan tetap melepas Brody begitu aja. Kalau menurut Profesor KB bagaimana? Melepaskan Brody sebenarnya bisa jadi bumerang juga, mengingat kita tahu sendiri bahwa satu kali diamankan oleh teman-teman dari Game Freeze Arrow of tempo hari. Dan itu kayak benar-benar memberikan elemen of surprise di mana Brody-nya memang tidak tersentuh sama sekali. Tapi sekarang kan kalau kita ngomong masalah Brody tidak melulu soal dia bikin ke arah item defense. Iya. Dia kayak kalau misalkan mau punya damage yang tinggi, dia harus langsung bener-bener maksimalin yang namanya physical bonus damage-nya dia dari item. Jadi mau nggak mau dia harus memaksakan diri untuk reverse itemnya dia Blood of Despair, or either dia ingin mengamankan ke arah Bloodlust X terlebih dahulu. Tapi Cloud juga sudah di-ban oleh Breakdown Alpha, meminimalisir lagi hero yang mungkin akan digunakan oleh Suns atau cewek. Mengingat ini Cloud sempat digunakan juga di side lane, dan seperti yang kita ketahui bahwa Cloud side lane ini sangat mematikan sekali. Ngeri banar ya. Purify. Ngeri banar kalau kata Konet. Ngeri banar Cloud di side lane tuh. Karena di side lane tuh sebenarnya gak terlalu berbeda jauh dengan jungler, tapi satu keunggulan, banyak sih keunggulan, cuma yang paling kelihatan tuh satu, lo punya spell kedai. Iya, udah gitu Spell untuk bertahan hidup lah. bisa semakuin tajir. Wah, Kari yang di-ban oleh Onyx Esports. Berarti kalau dia pakai Kari nih, dia berarti hero-hero tebel nih dipakai nih. Bisa jadi. Tanknya sudah Sylvana, Ya. offlanernya Uranus. Apalagi yang dipakai? Apakah dia mau god lanernya juga hero yang tebel? Mungkin bisa keluar Baxia. Baxia di offlaner, god lanernya Uranus. Bisa jadi. Ya biasanya Seperti tadi. kan Renvi pakai di Golden juga. Bukan, maksudnya kalau gitu mid lanernya berarti Harley. Mungkin juga. Kalau enggak, Yang Di paling Sun udah di-ban. yang paling Di-ban. possible antara Harley dan ya apa Harit juga Harit ketemu berat Esmeralda banget. pusing. enggak Harit Hayabusa. ada ini coy. Ada Lunox juga. Ada bukan Lunox dong, ada Pakuito. Pakuito. Hayabusa iya sih bisa, tapi kalau nyangkut sekali kelar dunia. Bener, persilatan. Wen yang di-ban terakhir oleh Bigetron Alpha. It's now or never for Onyx Esports ngambil Brody sebenarnya. Tapi kita masih belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Onyx Esports dari draft pick kali ini. Pokoknya ini akan menjadi satu-satunya pertandingan tanpa harus nge-ban antara Brody di kedua belah tim dan tidak di-fix sama sekali. Atau gini kali ya, Apa tuh? karena Brody selalu di-ban entah di Scrim atau entah di match MPL MDL, makanya hal itu yang membuat kayak tim-tim itu nggak punya gameplay dengan Brody. Bisa jadi mereka nggak Iya sempat kan? latihan ya dengan itu. Granger yang keluar. Di-ban terus soalnya. Iya sih, make sense banget sih. Itu asumsi saya yang paling absurd sih sebenarnya. Mendekati Mendekati karena kenapa? Karena ya ketika kita tidak punya gameplay dengan Brody, artinya kita tidak punya power spike juga gitu loh. Hero-hero apa yang bakal power spike dengan Brody-nya? Be, kalau lu nggak absurd, itu bukan lu, Be. Jadi lu harus bangga dengan diri lu. Nah, Brody kan tuh. Brody akhirnya keluar. pasti akhirnya keluar juga dan Onyx Ya Esports kali nggak diambil. kali ini bakal mengamankan apa? Kali ini mereka coba udah ada support Selena, udah Enggak, dia ada betul. Sylvana, God laner. God laner. Atau jangan-jangan ini Grangernya bakal diamankan cewek? Iya, atau sama. Harriet gak sih? Hah? Harriet or Harley? Wah, Harriet berat sih. berat banget CC-nya Jujur ya. banyak banget, yo. Harley? Kalau mau ya Roger. Kalau mau ya Roger. Harley Roger oke Oh ya, lah. masih ada Roger ya. Sama satu lagi sih, Siapa tuh? Lancelot. Lancelot. Bener. Tapi Lancelot gak, Lancelot ketemu Pakuito gini. sama satu lagi, juga Lancelot gak bisa bunuh Brody. Bener. Iya. Kalau misalnya dia Brody-nya pakai item defense gak bisa dibunuh sama Lancelot. Tapi lu bisa ketawanya Lancelot gak? Apa? Ketawanya Lancelot. Ternyata Boleh ya. Ini bakal dipakai sama Max harusnya. Apa? Atau Max ya harusnya. Apa? Max ya pakai. Tapi cewek nih kayaknya pakai band. Sorry. Cewek. Oh cewek? Iya. Bentar. I mean kalau ngomongin masalah Max, kalau dari gold lane-nya, nggak tahu kenapa kalau misalkan Esmeralda di gold lane dan ketemu sama Bane, malah Max yang harus zoning out dari awal sih. Iya. Jangan sampai si Bane-nya ini Udah punya. seperti yang tadi aku bilang kayak udah punya item atau bahkan nantinya malah menangin laning phase yang sebenarnya malah itu Esmeralda kalau ketemu Bane di gold lane lebih diuntungkan untuk Esmeraldanya kalau misalkan dia bisa benar-benar freeze lane. Dan dia gak boleh di lane terus gak sih? Karena kalau di lane Ya. terus, mau gak mau dia pasti kan bakal memancing dari band-nya di lane juga. Benar, Kan? dan Iya. gold lane
kayak yang paling sering disamperin gitu nggak sih sama Bener. support sama saingnya? Oke deh, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke dalam match yang kedua di game yang pertama. Jeng jeng. Akankah San Landak menumbangkan sang robot kali ini di match kedua? Masih di MPL season yang ketujuh. We own this. Sudah ada Brans tentunya masing-masing side lane, ada Matt dan juga Butch. Matt ya, bukan Matt. Matt yang kalau kita lihat di top lane-nya sudah coba asik-asikan di sana. Kalau dia ketemu sama Ben ternyata. Oke, Iya. tapi ternyata KYY berada di garis depan kali ini yang menggunakan tank dan Rainbow balik lagi ke posisi sebagai support di tim Bigetron Alpha untuk kali ini, dan Brans bakal dapetin tanpa adanya retribution karena kutukan luar biasa. Lelegan soal Rainbow, taruh pesan keluarga, tapi ternyata damage terlalu sakit. Seperempat darah terakhir dari seorang Rainbow yang bukan pelangi. Kalau kita lihat ternyata Ki ini menjadi tanknya. Pak Wito tank. Esmeraldanya side. Gio lihat di bawah Aduh, Gio. aduh. Ada Granger yang berhasil mengamankan satu buah red buff dari Bigetron Alpha. Dan bahkan Rainbow-nya benar-benar diganggu begitu saja. Meanwhile, di arah top lane, orange buff dari tim Onyx Esports masih berada di posisi yang cukup aman. Pakai Gio. kok Bunda nggak ada di sana, Sunsnya udah mengamankan terlebih dahulu, bahkan ini bakal jadi keuntungan karena Sunsnya benar-benar udah mengamankan 2 buff dan gold buffnya juga diamankan di arah bottom lane. Ini udah bagus banget ya untuk early-nya seorang Sans ya. Granger-nya udah punya damage yang bagus pasti sebentar lagi. Kalau udah level 4 terutama. Dia udah punya Death Sonata tentu. Untuk bisa memporak-porandakan dari Bigetron Alpha. Yes, Sanse bakal bebas banget tuh dapetin farming 2 orange buff, dan bahkan Brans-nya sedikit tertinggal, diganggu oleh Keyboy. Apakah Keyboy bakal mengeluarkan otok di garis depan sana? KYY sudah membantu pergerakan dari seorang Brans dan berhasil mengambil begitu saja, Gio. Bener. Kalau kita lihat Ki di situ emang cukup merepotkan juga ya. Ada batang hidung yang kelihatan itu kan bikin was-was juga, ngapain sih lo di sini. Sementara itu kalau kita lihat ada Ki juga nih Rainbow. Aduh, berikan lele yang belum kena kepada siapa-siapa, Le. Bener banget, ini benar-benar si Drian ngegoreng-goreng lelenya terus sampai dimakanin dari tim Bigetron Alpha. Brans memilih untuk mundur terlebih dahulu. Damage masih bisa diamankan, dan bahkan Sans-nya well farm banget. Dia udah di level 5 menuju ke level yang ke-6, dan bahkan di zoning out permainan dari tim Bigetron Alpha. Max kali ini di arah bottom lane juga bakal coba untuk bertahan. Boots masih zoning lagi sedikit demi sedikit. Keyboy menunggu level 4, dan Rian di depan sana ada KY dengan satu buah counter strike belum ada, tapi langsung ditamankan dengan Imperial Justice. First blood harusnya diamankan oleh seorang KY. Rian langsung di follow up lagi, ada satu buah poin tambahan dari seorang Brans, dapetin satu orang. Keyboy Brans gak boleh pulang, mau jadi goyang, masih ada Psycho-Knight dan di cover dengan baik. Bahkan Brans harus kehilangan farm bawnya di sana, Gio. What a play banget dari Bats ya, benar-benar tahu kapan harus datang, dan kali ini double kill diamankan oleh seorang Granger. Sans yang udah gak sans banget menghabiskan Bats di situ. Sase guling-gulingan langsung di sana, main lumpur, lihat dengan Death Sonata. Hey ladies, mau kemana kamu ladies? Langsung begitu. Tapi aku ini loh, kayak notice gitu apa yang diomongin sama KB tadi ketika Brody akhirnya terpick ya. Sempat KB tadi ngomong, sebenarnya Brody ini karena udah keseringan di band, akhirnya banyak tim yang mungkin belum tidak memiliki playstyle dari Brody-nya sendiri. Karena apa? Karena Brody juga membutuhkan yang namanya range yang benar-benar free gitu. Oke, Counter Strike masih bisa dihindari. Imperial Justice ditangkap begitu saja. Kali dengan damage yang cukup besar dari seorang Sans dengan buah Rhapsody. Belum ada Death Sonata. Brans gak boleh pulang, mau jadi goyang. Satu buah poin kill tidak berhasil diamankan oleh Brans, dan gak ada killing spree dengan recall tas-tasnya. KB. Ulang. Oh iya. Soalnya ada yang request kemarin. Apa tuh? Nyanyi tas-tas lagi dong ya? Oke, 3, 2, 1. Oke. Tolong direkord jadi ini ya, ringtone sendiri. Alright, tapi kali ini Sans bakal coba untuk dapetin farm buffet lagi terlebih dahulu. Yap. Tapi tentunya Gila. Sans ini 2 udah level kali. 8. Ada KY di arah belakang sana. Counter Strike belum ada, dan bahkan Max-nya bakal coba untuk mengusir mundur seorang Boots yang Asia 3. Boots memang laki-laki dingin, jutek, tapi ada Darkening dan Kelsa Sasuke berhasil menumbangkan seorang Boots di arah bottom lane. Lebih memilih untuk sabar, bahkan meanwhile di arah top lane-nya dari Sans bakal fokus untuk mendapatkan satu buah tato terlebih dahulu, Gio. Yoi, 2 orang berada di bottom lane sedangkan tidak melihat pergerakan dari Sans yang sudah mendapatkan 2 turtle in a row. Oracle. Ini bahaya banget. Oracle juga udah diamankan oleh seorang Uranus Bats. Ini nambah banget regennya, absorbnya, bahaya banget untuk seorang Bats nanti di late game. Sonata dikeluarin.
Karin, kamu akankah mati dead di tangan Sonata? Ternyata tidak. Tapi Rainbow bakal coba dikejar dan lumba-lumbaikan paus dari seorang cewek. Fighters berat mencoba untuk dapat satu, tapi masih ada flicker. Taruh patok ini ternyata gak nyampe. Ternyata ingatan akan mantan di arah top lane gak berhasil dapetin poin atas seorang cewek. Hampir aja cewek tidak selamat. Sementara itu di bottom lane sudah ada Boots dan juga Sans yang sudah objektif gaming ke arah bottom lane-nya. Di situ ada Max yang mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Boots, tapi sepertinya membiarkan bottom lane-nya jebol begitu aja. Alright, bukan hanya itu aja kali ini. Dari Max-nya masih coba baku hantam dengan seorang Boots. Dan bahkan Boots-nya masih stabil banget posisi di bottom lane. Cewek tapi harus kehilangan satu buah turretnya. Tapi kayaknya DPS terlalu besar. Dengan Selena masih bisa dihindari. Dan Keyboy diserahkan otok yang harus mundur. Ditumbang taruh paruh memory. Dan seorang tangga berhasil dapetin poin tambahan. Tapi berhasil masih melebih dengan satu buah Rhapsody. DPS cukup besar. Boots is coming, flanking dari belakang. Merupakan seorang Brasnya. Bras terkejut terheran-heran. Dan Rainbow gak punya orang brilliance lagi. Sans masih mau lebih. Dan ternyata Sans sadar diri. Nggak jadi lupa daratan. Nggak jadi dapetin poin di arah mid lane. Langsung aja objektif ya ke mid lane. Dan kali ini kita lihat matnya harus sekarat banget. Hampir 3 dicolek sedikit pasti hilang. Dicolong-colong sekarang. Almost. It's never enough. Almost is never enough. Hampir nggak pernah cukup. Kalau cukup ya cukup. Dan dua-duanya diambil orange, Wah, purple, gokil. Sans. Gila. Bener-bener owning jungle milik Bigetron Alpha. Dia bener-bener manfaatin gimana caranya karena Brans ini bener-bener lama banget dari segi junglingnya. Yes. Kita tahu sendiri bahwa Brody ini butuh teman untuk melakukan jungle, tapi kali ini dua-duanya diambil. Dua-duanya di zoning, bahkan Turtle yang ketiga. Gak mungkin akan diamankan dengan cepat untuk Ini- Onyx Esports, bahkan dari segi goldnya mau menuju ke arah 4.000. Ini bisa Cepet bilang banget owning sih. gak sih? Owning banget. Iya, Dan bahkan owning ini banget. bisa gue bilang kalau Turtle ketiga di bawah menit yang ke-7 Iya. itu tandanya lo dapetin Turtle dengan cepat banget. Ya, Iya. nanti akan ada Turtle dari yang keempat. dari Turtle yang pertama udah hitungannya. Iya. Tapi Matt damage-nya nggak bisa ditahan lagi. Wah. Monster kill. Sans berubah menjadi monster untuk kali ini. Sans sudah berada di atas angin. Yang penting satu, jangan sampai lupa daratan kali ini kalau Sans sudah dapetin 6 point kill. Ya ini bener kata tadi di Way of to Win-nya. Ketika Onyx mendapatkan early, ini bakal bikin bencana kalau kata Oji. Dan Yes. kalau misalnya Bigetron Alpha bisa bertahan sampai late game, ini bisa bencana untuk Onyx Esports. Apalagi kita tahu di situ ada Brans sebagai Brody yang kita tahu Brody adalah late game yang super duper keren banget, sakitnya luar biasa. Harus berhati-hati untuk Onyx Esports. Dan balik lagi kali ini masih ternyata Turtle yang kedua, Profesor. Yes, dan Ya, Turtle yang keempat itu nanti. Oh, Turtle Tadi keempat udah ya? 3 kali. Tadi udah tiga kali ya? Udah kan sekarang kan dipercepat di menit yang kedua dan maksimal itu di menit yang ke-9, artinya ada 4 turtle nanti. Oh, itu gue lupa ya. kita 2 pernah match ketiga. yang lalu. Iya. Maksudnya- Oishi. Nggak, maksudnya cepet banget. Kayaknya ini adalah Turtle 4 pertama ya, Be? Di MPL. Di MPL seems like enggak sih, kayaknya Enggak ya? kalau kesekian deh. Kesekian Kalau ya? Iya, kesekian. Oke. Alright. Tapi kali ini KYY dan Sonata satu hit terakhir. Wih. Ternyata Sans dengan kali 6 yang gak berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Meanwhile, di arah mid lane bakal coba dipaksa. Keyboy dicoba dengan otok yang mengusir mundur para pemain dari Oh, Bigetron berikan Alpha. Lele. Lele balik kedai, mencari satu bom revive, 3 ronde solid terhadap Ras. Satu kali Rhapsody saja langsung tersisa, nggak habis seperempat. Itu ibarat kata, tau nggak? Mau putus tinggal bilang doang itu, Iya pasti putus tuh. pasti putus. Tapi ternyata lebih lanjut pengenannya. Ternyata ada yang gengsi, jadi nggak jadi ngomong. Bener. Kalau kita lihat Sansa dengan damage build-nya udah 3.877. 38.000. Oke, tapi 34.000 Max-nya hampir saja ditumbangin satu bola lele, tapi ternyata ada ikan lumba-lumba kaya yang terletak di sana. Keyboy berhasil mendapatkan seorang berat, bahkan di bawah semuanya masuk dan dapat kita dapatkan. Oh my god, ini bencana untuk tim Bigetron Alpha. Bahkan Sansa dapetin poin tambahan lagi. Tersisa seorang Max, hampir kawan masih bisa dihindari. Tas, kalau kata Pung Corner. Bener banget. Sansa udah bener-bener sans abis menghancurkan setiap lawan yang ada di depan wajahnya. Matt kali ini berusaha untuk melakukan defense karena cewek dan juga terhadap Sans. Mencoba untuk setidaknya memberikan nafas sedikit untuk tim BTR sebelum nanti Lord akan dihadapi oleh kedua tim. Ini benar-benar objektif dengan permainan dari tim Onyx Esports. Mereka mau cepat, padat, singkat, dan tepat. Permainannya benar-benar nggak dikasih nafas sama sekali. Bahkan lihat dari Onyx Esports, dari seorang Sansnya, dia dapetin darah semua dari semua jungle yang dimakan. Dan replaynya Bung Kabis, silahkan. Ya, ini bagaimana setup yang sangat manis sekali
sekali dibuahkan oleh teman-teman dari Onyx Esports ketika satu buah dari catch langsung connect dan bahkan di follow up semuanya. Bener-bener teamfight yang sangat luar biasa di dalam turret, bahkan mereka tuh kayak ganti-gantian ngagor turretnya karena mereka tahu sekarang turret ini udah sakit banget dan mereka langsung objektif ke arah lore karena tadi setelah teamfight mereka selesai di menit ke 9.30. Artinya mereka tidak akan mendapatkan turtle yang keempat, so mereka langsung lord. Benar-benar Lord yang pertama sudah hadir dan diamankan oleh tim Onyx Esports. Sanse udah lumayan sekarat, tapi pastinya dia mendapatkan buff untuk mendapatkan beberapa darah tentunya. Purple buff udah aman sih, dia tinggal nge-jungle atau ngambil minion, dia bakal dapetin regen yang optimal. Bener Jungle banget. Bell. Tapi lihat Wah. kali ini para pemain dari tim Onyx Esports udah ada Bapak Lord yang terhormat dari arah top lane saya maju suka tuh. dengan bangga. Thunderbell. Silakan Profesor KB. Oke, ini mungkin bakal bertanya-tanya kenapa Granger bikinnya kayak Brute Force atau bahkan Thunderbelt, karena sebenarnya pada dasarnya dia emang mirip Brody pada patch yang sebelumnya. Dia itu udah sakit, dia di buff dari segi damage-nya, udah punya critical di peluru yang ke-6 dan dia cukup udah sustain kayak gini. Ya, Itu udah sakit banget sih. Lihat damage-nya terlalu besar. Ada Matigas depan. Langsung dengan Breath Fighters yang mengganggu pergerakan. Tapi Kiboy menangkap begitu saja. Masih bisa kabur. Langsung ada ikan-ikan lumba-lumba di arah bottom lane. Tapi fokus ke arah seorang Mat. Bahkan Max-nya segera terpantau. Tapi terakhir. Sebelum loncatnya sudah hilang begitu saja. Fokus ke arah base-nya. Ini bencana. Bigetron Alpha harus tumbang dengan cepat atas tim Onyx Esports. What a play from Onyx Esports. Lihat wajah-wajah bahagianya dengan memenangkan game yang cukup early bisa dibilang. Suns-nya tidak terbendung untuk menghasilkan kemenangan bagi tim Onyx Esports. Sama-sama sekali tidak ada pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Kalau gue bisa bilang ternyata Brody yang kita harapkan di pick itu adalah sebuah perangkap muslihat. Iya, kalau menurut Profesor KB, Brody yang itu di dia. teorinya tetap ya. Teorinya ternyata berhasil, itu dia. Ketika kita tahu sendiri bahwa oke, di scrim di ban Brody-nya. Lalu di MPL di ban, di MDL di ban. Kita jarang banget lihat Brody di sebuah tim gitu loh. Yes. Jadi kita tidak memiliki playstyle yang maksimal ketika dengan hadirnya Brody. Entah mungkin Brody itu butuh Selena kah, karena kita tahu sendiri bahwa Selena ini adalah salah satu support yang sangat membantu untuk progres buff didapatkan, apalagi early game. Ketika tadi sempat kita lihat juga Brands ini bisa dibilang lama banget untuk mendapatkan satu buah purple buff. Ternyata Sanse ketika udah mendapatkan purple buff dia langsung menunjukkan